Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di This is Podcast. Setelah sekian purnama akhirnya kita bertemu lagi ya Sobat Smart. Ada yang kangen nggak? Kangen ya pastinya. Nah, ada info apa sih hari ini? Ternyata kita sudah PSB. Jauh banget sih Bu Aneng, ini baru juga bulan November, baru juga 3 bulan. Tapi jangan salah, dari kuota 60 SD sudah terpenuhi, sisanya tinggal 25 orang lagi. Jadi ayo cepet-cepet daftar. Kita ada promo gelombang 1 sampai Februari nih. Promonya adalah potongan sebesar 3,5 juta. Besar banget, apalagi kalau misalnya TK-nya dari Ibnu Sina mau melanjutkan ke SD Ibnu Sina, itu ada tambahan potongan lagi sebesar 500.000. Jadi potongan totalnya kalau misalnya dari TK Ibnu Sina jadi 4 juta. Besar banget. Ayo kita manfaatkan promo gelombang satunya nih. Untuk info lebih lanjutnya nanti bisa hubungi pihak admin atau bisa nanti chat di DM di Instagram atau boleh WA langsung ya. Ayo Bunda, ada tinggal 25 orang lagi. Apalagi nih info-infonya. Oh iya, akhir bulan ini nih udah akhir November, bentar lagi kita mau PSAT ya. Udah mulai ujian lagi, jadi anak-anak siap-siap lagi mau ujian semester 1. Apa ya, kemarin nih Bu Anggi dan Bu Cynthia kemarin sempat rame ya di bioskop. Ada film yang baru rilis nih, udah pada nonton belum? Petualangan Sherina 2. Dulu saya nontonnya zaman SD, mungkin kalau Bu Anggi masih baru lahir. Enggak juga ya. SD. Pokoknya saya baru kelas SD lah nonton Petualangan Sherina. Nah, sekarang ada lagi Petualangan Sherina 2. Kirain yang dibahas itu akan, karena mungkin Sherina seusia saya juga, mungkin yang dibahasnya seputar parenting atau bagaimana mengasuh anak, bagaimana menghadapi suami. Ternyata isinya nggak itu, masih petualangan ya Bu ya. Nah, namun justru yang rame di film ini, yang muncul justru trennya bukan yang dibahas, bukan masalah film, tapi ada tren tentang inner child yang backsoundnya kayak lagu ini nih. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar. Jadi tren banget sekarang yang membahas, katanya saya pernah baca nih, pernah nonton sampai kalau ngikutin tren ini sampai nangis. Jadi misalnya, kenapa sih aku seneng banget jajan ini itu? Karena waktu kecil dia kalau mau jajan itu harus berstrategi. Misalnya hari ini dia bisa jajan cilor, berarti dia gak bisa jajan yang lainnya. Terus besoknya dia baru bisa beli mie goreng, tapi dia gak bisa lainnya. Jadi setelah dewasa dia jajan apa aja. Terus trennya apa lagi nih yang pernah dibaca tuh? Oh, dia katanya sekarang kalau makan nasi itu lauknya gak cuma 1. Dia kalau makan nasi lauknya tuh bisa lebih dari 3. Karena katanya waktu kecilnya dia kalau pun makan dengan lauk misalnya ayam goreng harus dibagi dengan 3 orang atau 4 orang. Jadi setelah dewasa dia memuaskan inner child-nya, katanya seperti itu. Atau ada yang kalau beli tas tuh gak cukup 1, dia tuh harus kalau beli tas itu sampai 3 sampai 5, padahal masih banyak tasnya dan masih baru-baru. Karena alasannya katanya waktu kecil dia kalau pakai tas itu turunan dari adiknya, turunan dari kakaknya, atau dia baru ganti tas kalau sudah lusuh banget atau udah rusak banget. Nah, itu sekarang yang jadi tren. Jadi inner child aku yang terluka ya, atau aku harus mengobati inner child aku. Nah, ini jadi penasaran banget nih, banyak yang DM, Bu Aneng, tolong dong bahas tentang inner child. Nah, akhirnya kita akan mengundang pakarnya nih tentang apa sih inner child, terus memangnya kenapa harus ada
kenapa seseorang bisa ada punya inner child? Nah, kita akan bahas dengan psikolog kita, Ibu Sally. Selamat datang, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Betul, Bu, sesuai janji kita ya, Bu ya. Iya. Kita akan terus membahas berbagai masalah tentunya tentang dunia psikologi ya, Bu ya. Iya. Insya Allah. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Senang banget lihat Ibu tuh selalu sehat, ceria ya, Bu ya. Nah, amin. Alhamdulillah. Harus dong ya. Harus nih, Bu. Kemarin mungkin Ibu sedikit mengikuti nih, Bu ya. Mungkin menonton tentang tren ini, tentang tren inner child tadi. Nih, Bu, apakah setiap orang itu memang ada inner child, Bu? Atau jangan kesana dulu deh. Inner child teh apa sih, Bu? Sebenarnya kan kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan inner child ya? Inner child itu sebenarnya setiap orang itu memiliki suatu pengalaman ya, pengalaman mungkin di masa kecilnya yang akan terbawa pada saat dia sekarang mungkin tumbuh di saat ini. Ya, tapi itu si perilakunya atau bisa merupakan sifat atau dari perilakunya akan tampil gitu saat ini. Tapi bukan berarti dia kekanak-kanakan ya, tapi ada pengalaman di masa lalu yang mungkin tidak terselesaikan masih terbawa di masa saat sekarang. Jadi bukan dia mah kekanak-kanakan, ini mah inner child-nya bukan infantil ya, bukan kekanak-kanakan, tapi jadi ada masa anak yang tumbuh di saat dia sedang tumbuh dewasa gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi jangan disamakan dengan yang namanya childish ya, beda gitu ya. Tapi ini pengalaman yang dia dapatkan di masa kecil, waktu masa anak itu tumbuh dan ikut juga di saat dia dewasa. Oh, jadi apakah pengalaman itu bisa berupa, apakah hanya pengalaman negatif, Bu, kalau inner child itu, atau pengalaman positif, atau gimana sih, Bu, pengalamannya? Sebenarnya seorang kita atau manusia itu tumbuh dengan berbagai latar belakang pengalaman. Bisa saja memang inner child juga ada yang namanya inner child yang positif. Jadi tidak selalu negatif. Tidak selalu negatif ya. Ya, jadi intinya kalau yang negatif itu mungkin pengalaman-pengalaman yang terluka. Iya. Nah, kalau misalnya yang positif itu biasanya mungkin pengalaman-pengalaman yang belum terselesaikan atau menjadi sesuatu yang diinginkan sama dia, tapi hal itu positif gitu. Dia kejar saat ini mungkin. Iya. Ya, itu kan yang hal positif. Iya. Tapi kebanyakan sekarang itu yang namanya inner child itu kebanyakan kayaknya konotasinya jadi negatif. Negatif, iya, Bu. Memang mungkin kebanyakan kasus-kasus yang ditampilkan itu adalah masalah-masalah kelam di masa kecilnya, sehingga dia bawa pada saat dia kondisi dalam perkembangannya, yaitu misalnya di masa dewasa, mungkin begitu. Iya. Jadi inner child itu berarti pengalaman yang dia dapatkan ketika tumbuh gitu ya, Bu, dan tidak hanya pengalaman negatif tentunya ya, inner child itu. Nah, kadang orang tuh, aku mah pemarah karena inner child aku. Jadi apa-apa disangkut pautkan dengan inner child. Nah, apakah, Bu, setiap orang itu pasti ada inner child-nya, atau hanya untuk beberapa orang saja gitu? Kebanyakan sih memang memiliki inner child, karena kan semua orang tuh punya jejak pengalaman di masa lalu. Hanya kan semua orang menanggapinya akan berbeda-beda. Mungkin seolah-olah dia tidak punya inner child, mungkin ada, tapi dia sudah berdamai, sudah memaafkan, sudah menerima. Misalnya kayak begitu ya, jadi tidak muncul gitu. Nah, sekarang yang muncul itu ya semua orang akan mengalami pengalaman yang namanya inner child, tapi bagaimana dia menghadapinya tergantung kepada orang itu sendiri. Gitu ya. Jadi pasti setiap orang tuh pasti punya ya, Bu ya. Hanya kita bagaimana, Bu, kita tahu kalau sebenarnya kita tuh punya inner child yang belum diselesaikan atau misalnya belum disembuhkan. Nah, bagaimana kita tahu atau kita menyadarinya tuh, Bu, misalnya? Itu kan sebenarnya muncul dari sifat atau sikap
yang muncul dari perilaku kan. Hmm. Nah, selama ini mungkin kita bisa melihat ya, apakah dari perilaku kita mungkin di mata keluarga atau orang lain yang memang kayaknya kok kayak gitu sih gitu ya. Maksudnya kayak gitu tuh kok nggak sesuai ya dengan yang seperti tadi contoh dia di masa kecilnya mungkin makan hanya dibagi 3 terus sekarang segala macam Iya. dimakan gitu kan, Iya. orang akan ngelihat apakah dia memang lapar atau dia memang pembiasaan seperti itu. Kita juga menilai itu tuh harus melihat dari penilaian lingkungan juga, ataukah itu keluarga atau juga yang lainnya, atau kita sendiri sadar gitu Iya. bahwa saya ini inner child saya yang tidak terpenuhi di masa lalu saya. Karena bisa saja kan inner child juga berupa traumatik di Iya. masa kecil gitu ya. Gitu-gitu ya. Mhm. Ternyata ya. Nah, biasanya Bu faktor apa saja yang mempengaruhi inner child itu muncul? Tentu tadi selain pengalaman negatif gitu ya Bu ya. Kira-kira faktor apa lagi nih munculnya inner child pada orang dewasa ini? Bisa saja kan seseorang itu dengan inner child-nya kan tadi saya bilang bahwa itu pengalaman di masa kecil ya. Pengalaman masa kecil yang terluka misalnya, atau pengalaman kecil kalau itu inner child-nya positif, itu kan artinya yang menyenangkan buat dia. Biasanya kan sesuatu yang menyenangkan itu dia akan ulang, akan ingin dia lakukan dan lebih baik, itu kan yang positif. Nah, kalau yang negatif begitu ya, ketika dia mengalami masa lalu misalnya seperti tadi yang di masa kecilnya dia sangat kurang gitu ya. Beda lagi kalau dia setelah dewasa itu dia juga mungkin hanya mendapatkan misalnya secara materi juga pas-pasan, mungkin itu tidak terlalu muncul gitu ya. Karena kan pengalaman masa kecilnya sama, tapi ketika dia mungkin bisa berhasil, bisa mendapatkan apa-apa di masa kecilnya yang dia tidak terpuaskan, kalau orang kita bilang mah masa kecil kurang bahagia. Ya itu kan sering ya muncul sehari-hari ya. Makanya dilampiaskanlah dia dengan misalnya tadi itu saya bisa beli tas berapa aja. Jadi kan itu bukan berdasarkan kebutuhan, keinginan, tapi pemenuhan ego-ego di masa lalunya yang dia inginkan. Sampai kapan itu berlaku? Sampai dia bisa berdamai dengan dirinya gitu. Kalau pengalaman Ibu nih, Ibu pernah nggak menangani orang dengan inner child yang sangat parah misalnya gitu? Ya banyak, kebanyakan traumatik ya. Traumatik ya. Karena Ibu sebagai psikolog klinis, kebanyakan inner child yang didapat itu karena luka batin, luka karena mungkin pola pengasuhan, luka yang tadi Ibu bilang juga karena dia ada misalnya kekerasan, misalnya itu bisa terjadi. Inner child itu kan bisa dia berdamai, bagaimana orangnya ya, bisa orang itu menerima, tapi bisa juga akan muncul pada saat dia dewasa yang sebenarnya itu terjadi di masa kecilnya. Gitu. Betul ya. Berarti Bu, maksudnya berarti inner child ini bisa mempengaruhi nggak sih Bu kepada sikap seseorang dewasa nanti karena ada luka inner child ini, misalnya dia jadi seorang pemarah yang tadinya mungkin dia karena atau misalnya dia kurang diapresiasi sama orang tuanya, jadi setelah dewasa dia jadi minder katanya gitu, kalau misalnya dia kurang diapresiasi atau misalnya dapat terlalu tekanan banyak sehingga dia merasa takut kehilangan teman, jadi ketika besar atau dewasa dia sangat posesif gitu. Apakah itu bisa mempengaruhi nggak Bu sih? Bisa seperti itu. Jadi tergantung orang bagaimana mensikapi inner child di masa lalunya itu sendiri gitu. Kalau dia terlalu tertekan, tidak ada imbas, mungkin kan sebenarnya kalau inner child itu harus ada orang yang bisa mendengar. Misalnya nih, kalau dia udah dewasa mungkin dia bisa ngobrol dengan ibunya atau misalnya dengan temannya, dia bisa bercerita. Itu bisa membuat setidaknya bisa lebih terkontrol gitu, tidak muncul mungkin kayak berlebihan lah begitu ya. Nah, jadi sebenarnya inner child itu kan tidak selalu akan tampil, tapi kebanyakan mereka muncul dari sikap-sikap tertentu. Contoh lah begini, dia itu di masa kecil, ini contoh ya sebuah kasus.
dia itu sejak kecil mungkin sudah SMP itu dia dari kecil tuh sudah pisah dengan orang tuanya, walaupun dalam secara materi itu orang tuanya cukup berada gitu. Tapi dia hidup sendiri dan ketika dia SMP, SMA dia hidup sendiri dan dia kurang begitu bagus di dalam berinteraksi, kurang empati, kurang bisa memahami, kurang begitu peduli gitu. Karena dia sendiri-sendiri gitu. Iya. Dan orang tuanya tuh tidak sekali membuka komunikasi dengan dia, sulit gitu. Iya. Karena pertama orang tuanya mungkin sibuk Sibuk. berat. Dan dia itu dari sejak kecil sudah terbiasa datang ke psikolog. Hmm. Jadi kalau ada masalah, dia akan datang ke psikolog, ada masalah. Ketika dia tumbuh sekarang udah punya anak, dia sudah menjadi seorang profesional, sudah apa-apa, pembawaan di masa kecilnya sampai sekarang tuh muncul gitu. Jadi semacam pengalaman yang tidak nyaman tuh dia banyak diem, dia merasa kecil hati, merasa tidak percaya diri gitu. Iya, Karena iya. kan untuk menyapa aja dia mungkin harus gimana mulainya gitu Iya. ya. Nah, sebenarnya caranya bagaimana? Ya, saya mungkin sebagai seorang psikolog jadi pendengar yang baik buat dia gitu. Iya. Ya, dan mendengarkan dan harus bagaimana itu sebenarnya kembalikan kepada dirinya dengan cara dia harus belajar berdamai dan menerima gitu. Dan itu semuanya butuh proses. Dan memaafkan ya, Bu ya. Tidak bisa membalikan tangan gitu. Iya, Karena iya. yang namanya inner child itu kan terbentuk dari Kecil ya. Itu Oh. contoh. Jadi Masya Allah ya Bu ya, jadi orang tua tuh memang ternyata banyak trik atau treatment yang harus diberikan ke anak tuh memang harus hati-hati ya Bu ya. Jangan sampai Betul. terlalu menekan, jangan terlalu longgar juga. Karena takutnya tadi bisa membentuk inner child yang negatif untuk anak mungkin ya Bu. Makanya ayah bunda nih beruntung banget sekolah kita punya psikolog Bu Sally yang bisa konsultasi kapan aja ya Bu ya. Tentunya melalui wali kelas nih ayah bunda ini ada ada fasilitas untuk orang tua kalau mau konsultasi sama Ibu Sally boleh banget tentunya, tapi melalui wali kelas dulu ya Bu Rika, nanti baru diagendakan ya Bu ya ketemu sama Ibu. Nah jangan lupa nanti kalau mau ya boleh daftar ke wali kelas. Nah bagaimana orang dewasa Bu bisa berdamai itu caranya gimana, berdamai dengan inner child-nya itu gimana selain tadi mencari pendengar yang baik? Gimana lagi Bu caranya? Ya, jadi kalau dia kan harus belajar juga melihat ke masa lalunya ya. Iya. Misal contoh kayak tadi gitu. Karena kebetulan dia di masa kecil mungkin secara materi agak kurang Iya. ya. Dia harus berbagi dengan adiknya. Kadang mungkin sepatu juga hanya dapat lungsuran kayak begitu gitu ya. Nah, ketika dia berhasil sudah besar, itu dia kan ingin memuaskan apa yang dia tidak dapat Betul. di masa lalu. Mungkin untuk awal-awal itu bisa saja terjadi. Iya. Tapi kan tidak bisa sepanjang hidup dia seperti itu gitu. Jadi bagaimana dia harus bisa berdamai dengan situasi itu? Biasanya ada waktu-waktu tertentu dia juga akan, kenapa saya beli tas ini kok sebenarnya saya nggak butuh, nggak apa kan sampai kayaknya itu. Nah mungkin ada muncul kesadaran. Oh ya kan tadi disebutkan kalau yang mungkin kasus-kasus itu saya karena masa kecil itu gitu ya. Dia diumbar dengan mengatakan bahwa dengan inilah saya bisa memuaskan gitu ya. Nah apakah itu juga akan memberikan sebuah ketenangan dan ketentraman dengan cara seperti itu belum tentu juga gitu. Karena sebenarnya kan kenapa dia berbuat seperti itu? Karena mungkin di masa kecilnya tidak terpenuhi dan dia ingin memenuhi apa yang diinginkan dia. Artinya dia tidak berdamai kan? Iya. Nah, berarti kan introspeksi ke dalam untuk bisa membatasi hal itu gitu. Jadi ada kan orang ada yang terbalik juga ketika inner child-nya seperti itu tapi dia tidak melakukan itu gitu. Kenapa? Karena dia belajar untuk berdamai dan menerima di masa lalunya. Betul. Orang yang hidup damai, menerima, kemudian juga memaafkan dengan masa lalunya, itu kecil kemungkinan muncul hal-hal yang seolah-olah kayak balas dendam gitu ya. Karena masa kecilnya tidak terpenuhi. Sebenarnya tidak negatif juga kalau hal itu kan tidak berlebihan. Iya. Tapi kan yang tidak baik itu kalau itu dilakukan berlebihan. Kan ada orang nantinya malah berkomentarnya, duit gua mau ngapain lu bicara kan ada yang kayak begitu. Iya benar. Tapi kan
istilahnya kalau dia nanti mungkin berkeluarga atau apa bisa saja. Tapi Iya, kan kalau berlebihan yang seperti itu, sesuatu yang berlebihan pasti hasilnya tidak akan tidak akan baik baik untuk ya. apapun juga Iya gitu betul. ya. Jangan jadikan inner child ini alasan misalnya, aduh mau beli tas ini, beli tas ini inner child aku. Nah, Itu jangan bukan suatu sampai alasan ya, sih sebenarnya. jangan sampai jadi alasan ya. Iya, semuanya sebenarnya kalau hidup kita bisa menerima dan berdamai, Iya, hal itu kecil kemungkinan untuk bisa muncul. munculnya ya. Kalau memang sesekali dia beli itu kan sesuatu yang normal sih Iya, sebenarnya gitu. yang nggak jadi normal tuh kalau berlebihan itu ya Bu ya. Iya, berlebihan kan misalnya nih dia masih ingat dengan kalau misalnya luka-luka di masa kecilnya suka muncul. Iya, Tapi kalau pemarah tiap hari kan kita juga kayak gitu. iya ya. Tapi kalau sesekali tiba-tiba dia muncul kan itu normal aja, manusiawi sekali. Betul betul ya. Tidak melulu karena inner child itu ya Bu ya. Betul, betul. Nah Bu, gimana sih Bu biar membentuk yang tadi kata Ibu ya, bahwa inner child itu tidak melulu negatif tapi ada positifnya juga. Nah Bu, gimana nih tipsnya agar terbentuk misalnya inner child yang positif bagi anak misalnya. Pengalaman yang baik berarti untuk anak. Iya. Kami sebagai orang tua misalnya. Untuk orang tua sebenarnya sudah banyak kan dibicarakan bahwa didiklah anak-anak sesuai dengan tahap perkembangan yang Iya, dibutuhkan sesuai dia, zamannya juga ya. sesuai zamannya juga. Artinya di sini apa? Secara emosi ya, kemudian juga secara fisik, secara apa bisa memungkinkan anak itu tumbuh kembang dengan baik gitu, Iya. sesuai dengan usianya. Kalau ada kekurangan-kekurangan dikit sebenarnya tidak masalah. Contoh lah, banyak anak yang tumbuh di dalam kehidupan ekonomi yang pas-pasan. Iya. Tapi karena keluarganya bagus, komunikasi bagus, bisa berbagi, Iya. bisa nyaman, bisa itu juga akan tumbuh inner child yang baik gitu untuk Iya. kedepannya. Iya. Sebenarnya mendidik sesuai dengan tahap-tahapan perkembangan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, apakah kayak tadi dibilang kita harus selalu baik? Nggak juga Iya. gitu ya. Tetap aja boleh, tidak boleh, benar salah kita perlu ketegasan. Karena semua anak itu kan akan tumbuh secara mental dengan kuat, dia belajar untuk bisa menerima. Iya. Belajar. Nah, intinya di situ ada di keluarga itu adalah komunikasi gitu. Jadi didiklah anak sesuai dengan tumbuh kembang usianya. Iya. Kapan anak usia misalnya bayi, kemudian usia dini, itu apa sih yang dibutuhkan dia gitu. Nah. Touch siapa? Ketika dia di kecil mungkin dia butuh sosok ayah gitu ya. Secara materi mereka apa sih sebenarnya tidak begitu banyak kalau Iya. untuk usia segitu ya. Nanti mungkin di SD barulah gitu. Iya. Kalau memang dalam kondisi saya tuh tadi baca apa ya? Oh, ada anak cerita, ini suatu cerita kejadian. Ada seorang anak, jadi ada seorang bukan keluarga ya. Dia tuh seorang pemulung. Iya. Nah, pemulung itu dia sudah berumur sih 50 tahun laki-laki. Dia tidak beristri karena merasa dirinya tidak mampu, tidak bisa membiayai lah. Setiap hari dia memulung itu hanya untuk mendapatkan Untuk bisa makan sehari-hari. aja. Tapi suatu hari di tempat sampah itu dia menemukan ada yang membuang bayi. Ya, dan bayi itu ternyata bayi perempuan. Ada susu, ada apa. Karena dia merasa orangnya sangat baik, pemulung itu akhirnya dia urus tuh bayi itu sampai besar. Nah, bayi ini diurus dengan kondisi ekonomi yang sangat-sangat, kan tahu sendirilah pemulung gitu ya, hidup tiap hari tempat sampah. Tapi si ayahnya tuh si ayah angkatnya ingin bahwa anak ini dididik dengan baik gitu. Di lingkungan itu tuh jadi mereka sangat sayang nih sama anak ini, dan dia tumbuh dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, walaupun ekonomi pas-pasan, tapi yang dia rasakan adalah rasa aman. Iya. Ya, makan ada terpenuhi, walaupun tidak berlebih gitu ya, harus gimana. Nah, apa yang terjadi? Dia memiliki inner child setelah besarnya tuh hal yang positif buat dia gitu. Iya. Walaupun dia hidup di dalam sebuah kondisi yang tertekan. Kalau kita lihat kan itu tertekan. Iya. Sangat menyedihkan. Dia lulus SMA karena dia anaknya pinter, nggak ke perguruan tinggi, tapi dia ingin mengangkat ayahnya untuk jadi orang lebih baik lah. Iya. Akhirnya dia bekerja.
Dan inner child di sana dia tidak menyalahkan, tidak bagaimana, tapi dia belajar berdamai dengan apa yang dia alami di masa lalu. Iya, iya. Untung katanya ada ayah yang mengurusnya ketika lahir gitu, Iya. walaupun saya dibuang sama orang tua Iya. gitu kan. Jadi sebenarnya penerimaan yang tadi saya bilang, didiklah anak sesuai dengan tumbuh kembangnya kembang. anak, keperluan seperti apa. Apapun zamannya berada, lakukan tidak berlebihan. Iya. Karena sesuatu yang berlebihan tuh pasti hasilnya tidak akan baik. Sekarang zaman digital. Iya. Ya didiklah anak sesuai zaman digital sekarang Iya. gitu. Tapi ya itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Handphone boleh ya Bu Boleh, ya. tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. gitu ya. Karena memang dituntut harus bisa ya Bu ya. Harus bisa, dan kapan misalnya itu diperlukan, tidak perlu dong anak TK pegang HP gitu kan ya, atau anak SD lah yang masih bisa gimana gitu. Iya. Adapun keperluan misalnya keperluan yang sekolah memang ada kan secara digital diperlukan misalnya kayak begitu. Jadi penempatannya aja sih. Dan tidak berlebihan intinya ya Bu Iya, ya. semua di sini juga pasti punya inner child. Iya. Ya. Tapi saya juga jadi apa ya inner child saya, jangan-jangan saya suka jajan tapi dari dulu emang sering jajan. Nah itu inner childnya. Oh iya. Bukan ya. Bukan. Jadi kalau menurut saya begini ya, saya juga dibesarkan dalam kondisi keluarga yang alhamdulillah gitu kan baik gitu Iya. ya. Justru dengan dekat dengan ibu, kemudian apapun yang dilakukan ibu bisa ditiru. Memang jadinya inner child saya itu seperti contoh ibu gitu. Saya orang perfeksionis dulunya gitu kan. Kemudian segala sesuatu harus rapi, pakai baju matching. Jadi itu tuh terbawa karena inner childnya juga. Tapi itu hal positif. Cuma waktu itu menjadi tidak baik karena saya jadi tersiksa gitu. Karena harus begitu terus. Makanya bisa berdamai bisa, dan itu bisa dirubah ternyata gitu ya. Jadi jangan sampai mengatakan inner child itu yang dikambing hitamkan. Iya, jangan sampai ya Bu ya. Jadi semuanya sebenarnya bisa berdamai kalau kita mau belajar menerima masa kecil kita gitu. Betul. Harus intinya menerima lah ya Bu ya. Bu, terakhir nih Bu, bagaimana nih tipsnya untuk yang di luar sana yang mungkin masih belum bisa berdamai, dia masih punya inner child negatif mungkin ya misalnya. Bagaimana tipsnya agar dia bisa berdamai bisa menerima dengan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalunya itu Bu, gimana? Sebenarnya kan kalau memang kaitannya inner child-nya kaitannya misalnya dengan keluarga. Iya. Ya itu kan harus membuka diri dan dibicarakan dengan keluarga itu sendiri gitu. Tapi kalau memang ternyata agak sulit atau malah keluarganya sudah tidak ada gitu, sebenarnya itu bisa dibicarakan dengan belajar selain tadi introspeksi, melihat baik dan buruknya, apa yang perlu harus dilakukan, itu belajar untuk ke sana gitu. Dan kalau memang agak sulit dan itu cukup mungkin mengganggu dan tidak baik untuk perilaku dan sikap ke depannya, itu bisa dibicarakan dengan seorang profesional juga di sana gitu, agar dia bisa diarahkan atau dibuka jalan yang baiknya, walaupun memang tidak 100% bisa hilang, tapi bisa terkontrol setidaknya gitu kan. Mulai dari emosi kan itu ada treatment itu semuanya butuh waktu. Misalnya nih yang ngeluhnya sekarang umurnya 40 tahun gitu. Wah itu kan sudah 40 tahun yang lalu, gimana bisa dirubahnya kalau tiba-tiba kan. Jadi itu butuh waktu, paling juga bisa terkontrol dan tidak menyiksa sikap itu ataupun menjadi sesuatu yang tidak baik untuk sikap dan perilaku orang tersebut selanjutnya. Ya. Wah, seru banget nih kalau sama Bu Sally teh Bu, gak kerasa 30 menit ini udah hampir sejam ternyata kita ngobrol Bu. Gak kerasa banget. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Ya Sobat Smart, nanti insya Allah Bu jangan bosan ya Bu ya, nanti kalau diundang lagi. Enggak lah ya. Kan ada di sini. Lagi nanti, sehat lagi. Insya Allah mudah-mudahan Ibu sehat selalu biar bisa datang lagi, kita undang lagi ke sini. Karena
sesuai janji kita akan bikin bersesi-sesi ya Bu ya. Karena ini merupakan salah satu program parenting kecil Bu. Jadi biar agar bisa ditonton oleh seluruh orang tua siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6. Nah ini jadi ini wajib Bu ditonton nih. Kalau Iya. kemarin sifatnya hanya oke lah mengisi waktu weekend. Nah kalau ini sifatnya adalah wajib ditonton. Jadi nanti ayah bunda bisa mengisi link absensi yang akan di-share oleh wali kelas. Ya isinya boleh kesan-pesan tentang tadi yang sudah kita bicarakan tentang inner child. Boleh juga cerita pengalaman mungkin ya bun ya, pengalaman ketika apakah punya inner child misalnya yang belum diselesaikan, atau Bu kayaknya saya pengen ngobrol sama Bu Sally tentang masalah inner child saya, boleh nggak ya Bu? Boleh. Boleh ayah bunda. Nanti jangan lupa di komen juga siapa nih yang udah nonton dari kelas mana, terus kesan pesannya gimana tentang inner child, apakah cerita dong punya pengalaman inner child yang positif atau negatif ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe juga. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah tentunya dengan narasumber yang berbeda lagi. Juga boleh memberikan saran, ide atau kritik, misalnya Bu aku pengen ketemu Bu Sally lagi tapi bahasannya tentang ini, atau Bu aku narasumbernya pengen ini tapi ngebahas apa, itu boleh banget ya. Terima kasih Sobat Smart, terima kasih juga Bu Sally. Sama-sama. Iya. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Insya Allah kita cari lagi topik yang lagi happening apa nih seputar dunia psikologi tentunya dan pengasuhan anak. Sekali lagi terima kasih Sobat Smart. Jangan lupa manfaatkan promo gelombang 1, kita udah PSB ya. Siswanya tinggal 25 orang lagi nih yang masih kosong. Jadi sekarang baru 3 bulan, baru November nih, Desember masih panjang sampai penutupan. Jadi manfaatkan promo ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.